yaitu SEAL Garuda yang sebenarnya bukan di hutan Makalisung saja, tetapi ada juga yang lainnya begitu ya. Ya, Batu Raja dan lain sebagainya. Tentu kalau kita korelasikan dengan strategi yang ada di perusahaan, maka itu adalah di setiap medan latihan, ya, itulah yang kita sebut dengan strategi bisnis unit. Ya, jadi tidak bisa disamakan apa yang dikerjakan di hotel di Batu Jajar itu tidak sama. Ya, pertama ketidaksamaannya itu adalah bisa jadi sasarannya itu berbeda. Ya, sasarannya berbeda. Satu mungkin terkait dengan teroris, satu terkait dengan ancaman dari luar negeri, dari pihak luar. Ya, itu mungkin bisa berbeda. Ya. Kemudian yang kedua, perbedaan itu akan mungkin lokasinya itu berbeda. Yang satu hutan, yang satu ya. Nah, kalau kita berada di perusahaan itu adalah bisnis unitnya. Sehingga bisnis unit pabrik misalkan Pepsodent dengan bisnis unit yang memproduksi Rinso, holdingnya itu siapa gitu ya? Holdingnya adalah Unilever. Jadi bagian supply chain di Pepsodent itu berbeda dengan cara strateginya di bagian di Rinso begitu ya. Mungkin ada benang merahnya yang sama. Itu mungkin yang pertama ya. Kemudian supply chain itu masuk di dalam function dia. Ya, function arah-arah yang terkait dengan masalah logistik atau yang terkait dengan masalah resource, apa yang kita sebut dengan resource tadi. Kelompok 3 yang dipaparkan oleh Pak Kapten Ja'far ya, karena ini terakhir saya kira teman-teman juga ada begitu ya. Itu kita harus membagi ya, ketika kita berbicara resource kita harus bagi resource itu dengan baik ya. Mohon maaf ya ada. Jadi kita bagi dulu resource yang kita butuhkan untuk mendukung kelancaran operasi atau kelancaran operasi kita di hutan Makalisung. Itu yang pertama. Nah, muncul tadi Pak Ja'far uraikan itu ya, personil ya. Kemudian ada transportasi ya, ada material ya. Sebenarnya kita itu bisa membagi lebih detail lagi ya. Karena kalau kita berbicara personil itu bukan alatnya Pak Ja'far, keliru ya. Justru personil itu adalah skill daripada tentaranya gitu. Kan kita juga sudah diajarkan dalam militer ya. Kan ada yang masuk marinir ya kalau nggak salah, yang paling ke depan, di depan itu pertama siapa? Kemudian yang sebelum ini tuh ada pasukan-pasukan seperti itu. Maka mereka perlu memiliki skill yang ada, sehingga yang disebut dengan Pak Ja'far itu adalah personil, itu sebenarnya skillnya Pak Ja'far gitu ya mungkin. Jadi skillnya, kalau dalam tataran ini perangnya itu ada seperti ini, dia harus punya, karena memang itu dibutuhkan sniper itu ya. Bapak-bapak lebih paham lah keahlian-keahlian yang ada ya. Mungkin saya perlu belajar keahlian-keahlian di militer itu apa saja gitu ya. Mengebom, merakit bom ya, melakukan isu persuasi, isu-isu itu juga ada kan. Jadi,
sampai ke parasut, ke penerbangan parasut dan lain sebagainya. Itu personil ya. Itu yang kedua itu adalah pendukung peralatannya. Jadi masing-masing skill akan berbeda tadi, sehingga peralatan ke prajurit itu berbeda satu yang dengan yang lain. Kalau sniper itu ya nggak mungkin pakai pistol yang biasa, ya pakai pistol ya, tapi pakai yang panjang begitu ya, dengan alat peredam suara begitu. Itu kebutuhannya begitu. Yang dilakukan logistiknya itu detail, Pak. Yang dibutuhkan dalam penyerangan ini ada 10 orang per sniper. Ya, nah maka senjatanya apa gitu? Di sniper juga bisa dia jaraknya 10 km. Ya, dia jaraknya 5 km. Dia jaraknya mungkin 500 km gitu ya. Bisa jadi berbeda persenjataan yang dibutuhkan, ya. Atau mungkin drone yang akan dimunculkan. Itu adalah hal yang perlu sebagai kita yang bekerja di logistik, itu adalah yang harus kita mepetkan. Jangan sampai misalkan Pak Ardi sebagai snipernya begitu, perlu senjata ini, yang dibutuhkan Pak Ardi adalah drone-nya misalkan, atau senjata ini. Ternyata ketika Pak Ardi bertugas, senjata itu tidak ada, ya itu berarti logistiknya yang salah gitu. Okay. Kurang lebih begitu. Misalkan Pak Elvan adalah yang memberikan melakukan pengeboman, terus bomnya yang dibutuhkan oleh Pak Elvan, granatnya yang dibutuhkan itu nggak ada pas waktu ini, ya tidak ada gunanya. Itu salah gitu. Itu salah logistik ya. Jadi persenjataan akan melekat pada skill daripada personil ini kan. Kalau konvalesen dan lain sebagainya itu saya kira sudah suatu hal yang baku ya, yang baku. Tapi juga perlu diperhatikan. Misalkan Pak Brian ternyata dia melakukan kegiatan ini perlu sampai 10 hari misalkan, ya diberi konvalesennya 10 hari gitu. Pak Febri ternyata 3 hari ditugaskan, ya diberi 3 hari, jangan sampai menjadi beban nanti dalam konteksnya bertempur nanti. Ya, nanti kalau sudah ada masa, pada saat posisi ini ya baru ada logistik yang kedua yang akan ini. Itu pertahapan itu perlu dilakukan secara cermat. Ya, itu yang kedua ya. Tadi personil, kemudian persenjataan, ya itu muncul ya. Persenjataan itu saya kira penting gitu. Jangan sampai keliru persenjataan. Bisa jadi perlu ada tank yang dimuncul. Bapak ya KRI-nya dimunculkan. Bahkan sampai KRI-nya dimunculkan. KRI ini nanti perlu ada tambahan meriam yang berskala ini karena lawan memiliki kecepatan yang cukup tinggi, ya. Baru kemudian ke arah infrastruktur termasuk transportasi tadi, Pak. Ya, dalam pengiriman rasanya ke depan akan bertempur, menurut saya drone itu akan muncul gitu ya. Sehingga mengapa juga perlu orang sipil ini diajarkan gitu ya, sudah mulai Pak, perlu Bapak melibatkan, karena sekarang orang-orang sipil juga melakukan proses pengiriman, sudah mulai mencoba ya melakukan dengan cara drone begitu. Karena kalau kita berbicara drone akan bisa langsung dieksekusi ya. Itu yang sudah mulai dipikir. Saya yakin militer sudah punya kok Pak. Karena itu murah ya dibanding kalau berbicara kita steel ya, helikopter dan lain sebagainya. Jadi kalau kita perhatikan ketika kita berbicara resource tidak bisa lepas tadi ya. Pertama
dan persenjataannya yang dibutuhkan oleh persenjataan pribadi yang dibutuhkan oleh setiap skill yang ada, ya. Kemudian persenjataan arsenal dan tempur lainnya, termasuk KFI, tank dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, moda transportasi yang dibutuhkan tadi, yang transportation, ya. Dan yang bisa jadi, yang mungkin dalam pertempuran yang kita berbicara makalis mungkin pendek ya, tapi ketika pertempuran yang panjang, maka mungkin perlu ada penambahan infrastruktur, ya, pembuatan pangkalan militer, pangkalan-pangkalan sporadis yang ada gitu ya. Mungkin di sana ada 500 personil dan lain sebagainya yang perlu dibuat di masing-masing daerah atau klaster yang mungkin muncul, karena kalau satu mudah diserang, bagaimana kita melakukan bercak-bercak itu. Kekuatan kita adalah kekuatan dari sisi rakyatnya, gitu. Keberhasilannya perang tentara kita itu, saya kira kalau tanpa ada dukungan rakyat dan tidak melibatkan rakyat, rasanya kita akan kita akan kalah begitu. Nah, itulah juga dilakukan oleh beberapa negara, saya melihat ya, terutama China, Rusia itu walaupun jumlah tentaranya Amerika, tapi cadangan tentaranya yaitu dari sipil itu sangat besar dibanding dengan Amerika gitu ya. Kita sendiri punya kelemahan yang cukup besar ya, yaitu cadangan tidak ada, kita kan latihan militer gitu ya. Kalau nanti perang saya disuruh bawa senjata, mungkin saya gelagapan Pak Jafar. Ke Pak Ardi, Pak Elvan gitu ya. Tapi ketika nanti perang, Pak Iwan ini bawa senjatanya, ya mungkin belum tentu saya bisa ini. Karena kita nggak pernah ada latihan militer gitu ya. Saya kira kedepannya ya perlu ya latihan saya kira bukan latihan militer, wamil ya, kalau di Korea Selatan kan wamil ya. Singapura juga wamil, karena kalau enggak ini, dan bagi saya itu bagus kok. Seperti terkesan bahwa dekat dengan tentara itu sipilnya berkurang, itu kurang lebih ya. Mungkin dari saya sekian ya, Pak Agung, Pak Alex, mungkin diskusi kita bisa kita tutup dan mungkin akan bisa berlanjut nanti ke depannya. Sementara kita fokus ke bab 3 ya, di minggu ketiga. Minggu ketiga Pak, namanya Coordinated Product and Supply Design ya. Jadi bahasa sederhananya, karakteristik produk itu akan mempengaruhi desain daripada supply chain-nya. Ini yang mungkin bapak-bapak perlu pahami gitu ya, karena kalau kita melihat karakteristik misalkan
Pertamax, kemudian kita bandingkan dengan gas, itu maka cara mengelola supply chain-nya berbeda. Apalagi kalau dibandingkan dengan customer good ya, seperti aqua begini ya, air minum, kemudian pasta gigi, rinso dan lain sebagainya. Ya, ada 3 elemen dalam kita mendesain supply chain design ini, yaitu pertama produknya. Kalau Bapak produknya nggak ada gitu ya tadi ya, tetapi produk yang Pak Jafar dan kawan-kawan itu yaitu tugas ya yang diemban untuk melakukan operasi dengan KRI ini kemana begitu kan. Kalau tadi latihan ya kita anggap Makalisung itu adalah produknya untuk kita sukseskan gitu ya. Kemudian dia prosesnya dan kemudian dia supply chain-nya. Ada berapa jenis produk baru ya? Saya perlihatkan videonya dan video ini rasanya akan membuka kita bagaimana dirilis ya. Maka inilah yang namanya bentuk ketidakpastian daripada demand. Karena masing-masing punya selera tersendiri gitu. Nggak bisa kita paksa seleranya berbeda. Oke. Ya, itu dia. Sehingga kalau ini komponennya sama, ya sederhana aja. Nanti saya beli 2 gitu ya. Beli 2 komponen misalkan. Ternyata Pak Gilar sama Pak Jafar beda ya. Saya bisa pakai di Pak Jafar dan juga bisa saya pakai di mobilnya Pak Gilar kan gitu ya. Itu prinsip sederhananya. Sehingga ketidakpastian bisa direduksi itu maksudnya. Nah ini perhatikan produk 2, produk 3, produk 4 ya. Ini waktunya sampai jam berapa ini ya bukan ya. Nah kita perhatikan ini. Produk yang sama yang mana ya? Oh ternyata C2-nya ini bisa disamakan dengan C5-nya ini. Bisa disamakan dengan C8-nya ini. Bisa disamakan dengan C11-nya ini. Dibuatlah desain yang namanya C1 yang bisa ditaruh C8 dan C11. Itu ininya. Sehingga kemampuan membuat produk desain itu menjadi hal yang penting untuk komponennya ya. Nah ini adalah ilustrasi bagaimana kalau terjadi spare part yang semakin berubah. Ya misalkan saya punya variasi spare part lebih daripada 300 Pak komponennya. Nah itu ternyata setiap komponen itu perlu 13 itu. Ya, masing-masing 13. Kalau saya kurangi sedikit antara 101 dengan 300, dia naik menjadi signifikan, menjadi 49. Kalau saya kurangi dari 101 300 menjadi 5, 1 300 jadi 82. Kalau seandainya jadi 1, ya ini dia sebenarnya 943. Tetapi ini kan tidak mungkin ya Pak ya. Kisaran sini misalkan. Kalau seandainya produk saya itu komponennya 150 gitu ya. Nah, bisa bagaimana mereduksi dari 150 menjadi 49 yang dibutuhkan menjadi 82. Ya. Benefitnya seperti ini Pak. Kalau commonality-nya meningkat, maka dia akan merubah SKU. SKU ini
gitu ya. Maka kita akan lebih banyak memilih skala jumlah pembeliannya kita akan banyak. Kalau jumlah pembelian kita banyak, maka biasanya harganya bisa lebih murah. Ya, kalau biaya dilakukan skala skill, maka lead time-nya cepat gitu. Karena kan kita belinya banyak ya. Kemudian inventorinya juga akan menurun, maka kita akan lebih cepat melakukan respon. Contoh ya Pak ya, cara perhitungannya begitu ya. Diketahui ada 4 komponen ya yang di setiap minggu dibutuhkan dengan distribusi normal. Jadi N diketahui jumlah sampelnya adalah rata-ratanya 800 dengan standar deviasinya 100 ya, di mana service levelnya 95. Maka cara kita ini Z-nya sama dengan 95, lihat di tabel, ini tabelnya Pak, sudah tidak perlu kita ini kan, ya ini harus dihafalkan begitu ya, 16,4 atau lihat di tabel, kemudian standar deviasinya kan 100 ya, dikali 100. Kurang lebih safety stock-nya adalah 164. Gimana kalau misalkan safety stock-nya untuk 4 item itu berapa? Nah, itu dikalikan 4 dikali. Gimana ya kalau ternyata kita melakukan standarisasi dengan komponen 4 komponen ini, maka ini di rata-rata di SQRT kan diakarkan Pak. Ya, diakarkan. Jadi 1,645 dikali 100 yaitu standar deviasi ya, ini Z-nya dikali dengan 4 ini adalah jumlah komponen itemnya ini. Sehingga ya, tereduksi cukup signifikan, hampir 2 kali lipat. Ya, 2 kali lipat, turun 2 kali lipat, turun drastis 100% ya, 50%